Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penganggaran modal. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Sarafita Veronica dengan NIM 140121404075 dari kelas MB 4404. Yang pertama di sini ada pengertian penganggaran modal. Modal atau juga disebut kapital menunjukkan aktivitas tetap yang digunakan untuk produksi. Anggaran atau juga disebut dengan budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Kapital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktivitas tetap penganggaran modal atau juga disebut dengan capital budgeting adalah keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana atau juga disebut dengan investasi, di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Selanjutnya di sini ada pentingnya penganggaran modal. Yang pertama, keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang ketiga, pengeluaran sangatlah penting. Yang selanjutnya ada tahap-tahap penganggaran modal. Yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. Resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi. Yang ketiga, dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau juga cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas yang masuk diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Terakhir, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Yang selanjutnya ada manfaat penganggaran modal. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci, karena dana yang terikat jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Yang kedua, agar tidak terjadi over investment atau under investment. Yang ketiga, dapat lebih terperinci, teliti, karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat, mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Yang selanjutnya ada pendekatan terhadap keputusan budgeting. Yang pertama ada accept reject approach, meliputi pengevaluasian keputusan capital budgeting. Yang pertama ada accept reject approach, meliputi pengevaluasian proposal capital expenditure untuk menentukan apakah proposal tersebut dapat diterima atau tidak. Pendekatan ini cukup sederhana karena membandingkan kriteria yang dimiliki oleh masing-masing proposal dengan kriteria minimum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan ini akan sangat sesuai untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai dana yang tidak terbatas. Yang kedua ada ranking approach, meranking proyek-proyek berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, proyek yang akan di-ranking berdasarkan rate of return-nya masing-masing. Proyek dengan rate of return tertinggi akan di-ranking nomor 1 dan yang rate of return-nya terendah akan ditetapkan di urutan terakhir. Yang selanjutnya, metode keputusan anggaran modal. Yang pertama, metode payback period. Payback period adalah suatu period yang dilakukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas atau juga proceeds yang diperoleh. Di sini juga terdapat rumus payback period sama dengan jika payback period lebih besar dari umur ekonomis, investasinya akan ditolak. Jika payback period lebih kecil dari umur
ini penilaian investasi yang menggunakan diskon cash flow atau mempertimbangkan nilai waktu uang pada aliran kas yang terjadi sekarang dengan arus kas yang keluar yang akan diterima pada masa yang akan datang. Di sini juga terdapat rumusnya, bisa kita lihat. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada internal rate of return. Ini tingkat pengembalian yang dihasilkan atas suatu investasi atau discount rate yang menunjukkan present value cash flow atau juga disebut present value outlay internal rate of return yang didapat dibandingkan dengan biaya modal yang ditanggung perusahaannya. Yang selanjutnya ada profitability index. Ini membagi nilai antara sekarang arus kas yang masuk akan datang diterima waktu yang akan datang dengan arus kas yang keluar. Yang terakhir ada accounting rate of return, mendasarkan pada keuntungan yang dilaporkan dalam buku atau report akun income. Metode ini menilai suatu dengan memperhatikan rasio antara rata-rata jumlah modal yang ditanam atau initial investment dengan rasio antara laba bersih dengan rata-rata modal yang ditanam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf